Saya ingat waktu saya taksiyah dengan Bu Susi ke Bu Tri, Bu Susi bilang jangan sedih ya Bu. Ya saya pasti sedih, tapi semuanya pasti ada tempatnya. Semua ada waktunya. Kapan harus bersedih, kapan juga harus melanjutkan hidup. Wow. Semua ada garis. Sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting bagaimana kita berterima kasih pada Tuhan dan bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Jadi Bu, ini ada Mas Cepi, Mbak Nori, Mbak Lia. Sebenarnya putra-putrinya kan 7 ya Bu ya? 7. Banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Kalau Bapak bisa nyebut kami Sabta Marga, pas dengan TNI. Sabta Marga. Nomor 1 coba foto keluarganya mana biar yang bisa, saya berterima kasih apresiasi yang luar biasa. Bu Tuti baru dari Surabaya karena juga ada kedukaan pulang pergi dan tetap komit datang di program Rosi. Terima kasih Mas Cepi, Mbak Nori, Mbak Lia juga terima kasih. Ini ada, nah Bu Tuti jadi nomor 1 perempuan ya Bu ya? Iya, Nora. Mbak Nora. Nomor 2 Mas Cepi. Nah pria yang sudah menjauhi kegelapan dunia. Insya Allah maunya. Kelihatan dari rambut. Dari rambutnya saja baru. Yang kedua, yang ketiga Bu? Firman. Mas Firman. Oh. Pensiunan Pak Polisi. Pak Polisi, dulu penjabat Kakor Lantas. Ya. Jadi cewek. Cowok 2. Cewek 2. Cewek. Mbak Nori nih. Lalu cowok lagi 2. Cowok lagi 2. Ditutup sama ini. Jadi cewek 2 cowok. Cewek 2 cowok. Artinya apa tuh Bu? Sabta Marga. Sabta Marga. Yang cowok dikawal terus sama yang cewek-cewek Bu? Betul, makanya saya katakan anak mama yang lanang ini penakut. Tanya dia, kenapa Mam? Iya kamu berada di antara perempuan-perempuan. Jadi anak perempuan mama yang 3 ini jagoan semua. Baru mau muncul kalau diawali dan diakhiri oleh yang perempuan ya Bu ya. Terus Mas Cepi, hari ini kita berbincang tanggal 9 April. Nggak terasa 10 April 40 harinya Pak Tri. So apa yang berubah? Yang pertama kalau kita kangen biasanya mau diskusi, bertanya, udah tinggal nginget-nginget yang lalu, udah nggak bisa ketemu lagi. Itu yang paling kerasa. Makanya Lebaran kemarin Mama bilang ada yang kurang ya kayaknya gitu kan. Jadi yang paling terasa itu. Jadi pada saat kita ingin bertemu gitu ya. Jadi ya pesan saya sih sama adik-adik, sama saya sendiri juga terutama, juga mungkin kawan-kawan yang masih ada orang tua, masih ada ibu, ada apa. Jangan bosen-bosen untuk sering-sering ketemu gitu. Kerasanya tuh sekarang Pak gitu. Ya. Jadi pada saat kita kangen mau ketemu, biasa kalau ada apa-apa kita diskusi gitu. Jadi karena bukan kita mengeluh atau berapa. Karena kita nanya kan, Pap ini kejadian gini, Mah ini kan kadang-kadang ucapannya sederhana tapi kita tuh pulang dari situ tuh. Apa ucapan Tenang. Pak Tri yang terasa sebenarnya sederhana tapi maknanya luar biasa dalam? Nah, ini sebenarnya cerita apa yang memang sudah kami alami dari kecil lah Mbak ya. Jadi mungkin mau cerita, kalau orang cerita, oh anak Pak Tri udah jadi ini, jadi itu tuh hal yang lumrah yang sewajarnya kita berbuat sesuatu untuk bisa menjalankan apa yang kita cita-citakan dan mengikuti apa yang dinasihatkan orang tua kan Mbak. Jadi kita tuh ada challenge lah sebagai putra-putri Pak Tri itu ya. Jadi bahasa sederhananya Mbak, apapun yang kita perbuat kalau bagus, ya jelas aja anaknya Pak Tri gitu kan. Nanti kalau kita ada salah jelek, loh kok anak Pak Tri begitu sih? Nah itu Karena Pak Tri bagaimanapun juga Panglima ABRI pada waktu itu. Lalu kemudian ajudan Presiden Pak Harto dulu. Panglima Pangdam, Kepala Staf Angkatan Darat, ya kan. Semua jalur kemiliteran dilalui oleh Pak Tri. Kemudian puncaknya Wakil Presiden. Jadi kalau anaknya agak
agak kurang, Ya, pasti langsung kok begitu sih? Gitu. Tapi kalau agak lebih begitu. Jadi sebagai manusia kan itu membayangi. Gitu. Mungkin pada adik-adik pada punya cerita masing-masing. Itu membayangi, tapi kita kan berjuang untuk supaya gimana ya menghadapinya gitu. Kita udah sekolah terbaik misalnya dapat ranking, tetap ada suaranya. Kita bisa masuk universitas yang bagus, ya jelas aja gitu kan ya. Nah, tapi ada nasihat dari orang tua kami itu yang selalu mungkin berulang-ulang juga setiap kita ketemu ada yang gitu, cuman kita ya bermanja-manja lah sama bapak ibu gitu ya. Jadi nasihatnya sama ya. Nah, kalau kamu itu berjalan di jalan yang teman-teman yang lain berjalan di jalan yang lurus dan datar-datar saja, kamu harus berjalan di bebatuan, kadang-kadang berlumpur, ya pakai ransel lagi malah katanya gitu kan. Kalau kamu bisa sama-sama finish di tempat yang sama, insya Allah kamu lebih kuat. wow. Gitu. Ya kan jadi membuat kita ya, oh ya itu suatu package Mbak. Jadi orang bilang kita ada privilege, pasti privilege kita bukannya fasilitas yang Bapak berikan boleh itu. Bapak Mbak setiap menjabat di satu tempat, bilangnya begini anak buahnya. Jangan pernah kasih anak-anak saya apapun selama saya di sini. Jadi sesuatu udah dipagerin dulu Mbak. Ya, tapi, Zaman itu ya? Iya. Zaman di mana dari sebenarnya anak pejabat berhak untuk dapat ya, fasilitas walaupun Bapak mengakui, itu kan hak kamu mau cari kerja mau apa. Tapi Bapak tempat lain aja cari. Gitu kan. Jadi pesan Bapak apa? Jangan pernah kasih anak-anak saya sesuatu selama saya menjabat di sini. Gitu. Jadi dibatasin gitu. Nah buat kita privilege-nya, kita sering ngobrol nih adik yang ngomong. Privilege kita tuh Mbak, banyak orang bilang, aduh alhamdulillah saya kemarin ketemu Pak Tri, saya dinasihatin, berguru, semua apa gini. Kita alhamdulillah tiap hari Mbak bisa ada akses. Itu privilege kita untuk ke Bapak, ke Ibu. Diskusi apa yang selama ini kita take it for granted gitu ya Mbak ya. Buat orang-orang, waduh Mas, Bapak meninggal ada meluk saya. Saya nggak tahu kalau saya mau nanya apa-apa kemana lagi. Ada yang meluk saya gitu Mbak. Jadi saya sampai, privilege kita tuh itu. Jadi kalau datang ke Bapak, privilege-nya adalah akses seorang Ke ayah. sebagai seorang ayah. Iya, jadi maksudnya gini, kan ya dengan jabatan papa yang naik, orang kan nganggap bahwa papa sibuk, papa apa gitu. Tapi enggak, papa itu selalu present. Jadi akses ke waktunya papa, akses ke pikirannya papa, akses ke nasihatnya papa, akses kadang-kadang diomelinnya sama papa juga ya gitu. Akses ke bercandanya papa. Jadi papa is very accessible, itu privilege kita gitu. It's very apa ya? walaupun nggak hadir Mbak, nggak tahu hadir. untuk kita lagi Ada ngapain, gitu. sekolah apa, lagi apa, udah Tahu sampai semua, mana tahu tuh deh. artinya monitor gitu Mbak. Jadi privilege menjadi anak seorang Bapak Tri Sutrisno itu yang punya jabatan yang sungguh cemerlang di Orde Baru bukan karena jabatannya, tapi privilege-nya adalah hadir sebagai seorang ayah. Ya betul. Jadi nggak pernah saya merasa izin Mbak ya, saya anak wapres, saya anak apa. Sampai saya pernah ditegur sama embassy waktu di Belanda Mbak. Saya lulus, saya cuma ngundang teman-teman saya lulus. Embassy nanya, kok kami nggak dikabarin bagian Dikbud gitu ya. Kan saya perlu laporan juga. Kita mikir ngapain mesti laporan ya. Oh iya, kalau udah laporan seperti mahasiswa yang lain. Tapi maksud mereka kan Bapak wapres gitu loh. Nah itu kami nggak pernah mikir gitu Mbak. Jadi privilege kami selalu bersyukur dan bangga bahwa kami putra-putrinya Pak Tri Sutrisno. Bukan Putri Wapres. bukan wapres, Bukan pangap, putri bukan apa. Pangap, bukan Bukan Mbak, putri iya. wakil Malah presiden. kalau orang mungkin nyangka ya, kalau kita apapun kan kita diajarin untuk tidak cari apa ya pembenaran atau ridhonya dari manusia lah. Kan Pak Pasal nasihatin gitu kan. Kalau udah sampai parah nih fitnah dan apa segala macam-macam, menghapuskan dosa kamu, ngangkat derajat kamu. Kalau kamu sabar, pahala itu atau tenang lagi gitu. Itu bukan sebagai wapres Mbak, itu bukan sebagai pangap, tapi itu sebagai seorang ayah. dan itu dari muda sampai sekarang kan nggak habis kan. Itu yang kita rasain ya. Ya bermanja-manja aja sebenarnya gitu. Bagaimana papa jabatan naik-naik itu mungkin apa yang dirasa sama saudara-saudara sama itu nggak ada bedanya Mbak. Bu, luar biasa putra-putri. Tapi siapa yang paling bandel di antara yang bertujuh, Bu? Yang paling bandel. Ini Rata. Rata bandelnya. ini Mbak. Ini bandelnya begini, ini bandelnya begitu, jadi nggak bisa disamakan. Ya. Oh. Tapi semua memang begitu. Bikin kamar masing-masing rame, bikin rumah kami rame. Jadi ya dengan anak 7.
Di rumah tuh Rame-rame. berisik semua sih, Mbak. Ya. Sebenarnya di rumah itu berisik. Yang sebenarnya kalau mau dibilang paling diem tuh mama sama Kang Iman ya. Jadi kalau kita udah ngomong tuh sebenarnya nggak ada yang dengerin. Semua ngomong. Itu Tapi pun nanti juga gini, bercanda mama terus, ini Iman. siapa ngomong apa? Nanti mama sama Kang Iman gini, enggak tadi lo ngomong gini, ini ngomong gini, ngomong, oh oke gitu. Jadi nggak ada yang dengerin. Siapa yang lebih galak, Pak Tri Oh. atau Ibu? Enggak, Oh. Mbak Nora. Sekejam-kejam ibu kota, lebih kejam ibu Nora. Kakak pertama. Kakak pertama. Kan kalau bapak ibu pergi kan kepala Dia, sukunya Bu kepala Nora. sukunya Jadi Bu Nora. adik-adiknya kalau apa itu dia yang ini tugasnya. Sekejam-kejamnya Karena Ibu rasa. Kota. Lebih kejam ibu Nora. Oke.